kalau kita punya percobaan yang mana hasil dari percobaan itu adalah persen komposisi, berarti dengan menggunakan metode itu kita bisa menentukan rumus empiris dari sebuah sampel yang kita miliki. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Baru Belajar. Kita berjumpa lagi pada malam hari ini untuk melanjutkan pembacaan kita untuk buku kimia dasar karya Bapak Raymond Zhang. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan yang sebelumnya kita berbicara tentang persen konsentrasi senyawa. Nah, kita akan melanjutkan dengan membicarakan tentang penentuan rumus empiris. Namun, seperti biasa, mari kita mulai dulu ngaji kimia pada malam hari ini dengan berkirim Fatihah. Yang pertama kepada kedua orang tua kita, yang kedua kepada guru-guru kita, dan yang ketiga kepada Bapak Raymond Zhang yang bukunya kita baca. Kepada semua yang telah disebutkan, Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya kana. Siratal ladzina. Amin. Minggu lalu kita berbicara tentang persen senyawa. Nah, persen senyawa di minggu lalu itu digunakan untuk beberapa tujuan persen komposisi senyawa. Minggu lalu kita berbicara tentang persen komposisi senyawa. Kalau merujuk dari pertemuan minggu lalu, persen komposisi senyawa dari contoh-contoh yang diberikan Bapak Raymond Zhang itu digunakan untuk tiga tujuan, yakni untuk menentukan kelimpahan atom, misalnya dalam H2SO4. Nah, ini misalnya ya, ada berapa persen atom S-nya, ini berapa persen. Nah, ini pertanyaannya. Yang kedua itu digunakan untuk menentukan rumus empiris, dan yang ketiga itu untuk menentukan kemurnian. Nah, jadi ada tiga tujuan ini. Yang pertama misalnya kelimpahan atom, misalnya di sini kita bertanya S-nya itu berapa persen, lalu menentukan rumus empiris, misalnya kita punya gabungan senyawa, kita punya sampel yang mana karbonnya itu berapa persen, terus habis itu O-nya berapa persen, hanya berapa persen, itu kira-kira rumus empirisnya apa. Lalu yang ketiga itu kemurnian, misalnya kita punya biji besi, lalu biji besi itu beratnya sekian kita dapatnya, terus habis itu kira-kira besi murninya saja kita dapat berapa persen. Nah, itu adalah manfaat ketika kita mempelajari tentang persen komposisi senyawa. Nah, di pertemuan ini dilanjutkan, ada yang mungkin salah satu yang paling penting adalah dengan penggunaan persen komposisi senyawa kita itu bisa menentukan rumus empiris, sehingga pada pertemuan hari ini kita akan spesifik berbicara tentang menentukan rumus empiris. Nah, bagaimana caranya? Kita bisa gunakan ini dengan menggunakan percobaan. Kita bisa menentukan rumus empiris dari persen komposisi. Itu adalah informasi yang kita dapatkan dari minggu lalu. Berarti kita bisa tentukan dari percobaan. Percobaan yang hasilnya persen komposisi. Jadi kalau kita punya percobaan yang mana hasil dari percobaan itu adalah persen komposisi, berarti dengan menggunakan metode itu kita bisa menentukan rumus empiris dari sebuah sampel yang kita miliki. Nah, prosedurnya gimana? Karena kita itu butuh persen masanya atau kita itu butuh masanya. Prosedurnya adalah yang pasti metode yang dilakukan atau yang dibuat itu harus dapat menghasilkan atau bisa menghasilkan massa dari setiap elemen yang kita mau uji, seperti itu. Jadi ketika hasil ujinya itu bisa menentukan persen atau massa lah ya,
massa dari si elemen yang dimaksud itu kita bisa tentukan rumus empirisnya. Kalau yang sekarang ini, yang biasanya hasilnya adalah persen massa atau mungkin ini langsung persen atomnya, itu yang modern, itu biasanya kita gunakan XRF. XRF itu hasil ujinya itu langsung dengan menggunakan persen atom. Jadi dalam satu sampel, misalnya kita punya batu dari mana gitu ya, terus di situ XRF itu kita bisa menentukan langsung, oh besinya berapa, oh tembaganya berapa, oh nikelnya berapa, dan lain sebagainya. Jadi langsung begitu. Nah, di saat masa-masa yang dulu itu ada metode yang kita itu bisa menentukan persen massa, atau ya kita bisa menentukan massanya lah ya. Kita bisa menentukan massanya dari si sampel yang akan kita uji. Jadi pertama harus bisa menentukan massa dari tiap unsur. Yang kedua, dengan kita tahu massa berarti kita bisa mengubah dia menjadi bentuk mol. Nah, ketika kita sudah bisa berubah dari massa ke mol, berarti ini metodenya itu harus bisa menentukan massa. Nah, dari massa kita nanti bisa konversi menuju mol. Nah, dari mol kita bisa konversi menuju rumus empiris. Kurang lebih begini prosedur percobaannya. Ada sebuah alat yang saya juga sebenarnya tidak cukup familiar dengan alat ini, tapi ini adalah alat untuk menentukan apa namanya rumus empiris dari etanol. Di sini etanol, tapi mungkin selain etanol bisa hal-hal lain ya. Jadi alat itu terbuat dari sebuah tabung yang mana di sebelah sini, sebelah kiri ini ya, ini bisa digunakan untuk memasukkan oksidan. Basisnya adalah nanti ini pembakaran, itulah kenapa dia butuh oksidan. Di sini oksidannya taruhlah O2. Lalu di sini ketemu dengan sebuah tabung yang mana di sini nanti kita itu bisa meletakkan sampelnya. Kita bisa meletakkan sampel itu di sini dan kita bisa memberikan energi eksternal tambahan berupa energi panas. Jadi di sini ada panas yang bisa diarahkan menuju ke tabung yang ada sampelnya. Jadi ini adalah sampel. Kita kasih tanda sampel. Oke, lalu tabung itu terkoneksi dengan sebuah tabung yang lain. Yang mana tabung ini bisa dibuka tutup di atasnya ini, bisa dibuka tutup sehingga ketika ini dibuka, kita bisa masukkan sebuah material penjerat. Kita di sini bisa memasukkan material penjerat. Nah, yang pertama seperti ini. Mungkin kalau hasilnya itu satu ya cukup satu, tapi kalau di sini nanti reaksinya ini kita menghasilkan dua. Tapi kalau misalnya butuh 3 ya 3, seperti itu. Jadi ini terkoneksi lagi, lalu digabungkan dengan hal yang sama, aparatus yang sama. Jadi ini sama dengan tabung yang bisa dibuka tutup. Nah, seperti ini. Ini ada tutupnya. Lalu di sini nanti lubang ini adalah lubang untuk mengeluarkan sisa oksidan. Ada sisa oksidan. Oke, oksidannya adalah O2. Oke. Reaksi basicnya adalah pembakaran. Sampel yang digunakan di sini adalah etanol. Nah, di sini kita punya etanol C2H5OH. Karena ini reaksi pembakaran, berarti dia selalu butuh dengan oksidan. Bahan bakar ditambah dengan oksigen, oksidan, dan kita akan mendapatkan hasil reaksinya adalah, nah ini sekalian saya nyontek biar persis dengan biar sudah sekalian seimbang. Nah, hasilnya adalah karbon dioksida dan air. Jadi kita akan dapatkan karbon dioksida dan air. Oke. Jadi ketika oksidannya itu dimasukkan dan di sini diberi panas, yang akan terjadi pada sampel etanol di sini ketika bergabung dengan
oksidan dan diberi panas, dia akan menghasilkan, berarti yang masuk ke sini ini adalah gas CO2 dan H2O. Sehingga penyerap apa yang dimasukkan di dua ini, kenapa kok ini dua nih tadi? Kenapa kok ini dua? Karena hasil reaksinya itu dua. Kalau misalnya hasil reaksinya itu 3, kita bisa tambahkan lagi satu lagi di sini. Kalau hasilnya itu 4, kita bisa tambahkan lagi satu ini di sini. Karena ini 2, kita buat penjeratnya itu 2. Di sini kita masukkan penjerat atau sesuatu material yang dia itu bisa mengadsorb. Prinsipnya adalah dia itu bisa mengadsorb zat yang menjadi produk dari reaksi ini. Kalau di sini ada CO2 dan ada air, berarti kita masukkan di sini. Yang pertama adalah sesuatu yang air dulu. Kita masukkan air, di sini penjerat air. Jadi ini untuk menjerat air. Nah, lalu ini kan masuk, airnya akan diam di sini, airnya akan diam tidak lolos, tetapi CO2-nya dia akan lanjut ke sini. Nah, ini kita berikan penjerat karbon dioksida. Nah, oke, dia akan masuk ke sini dan kita harapkan tidak akan ada CO2 yang keluar. Lalu habis itu kita di sini tinggal hanya sisa oksidan yang tidak digunakan. Ini adalah mekanisme untuk menentukan, karena basisnya adalah massa. Dari mana kita menentukan massanya? Dari sini. Karena kita itu bisa membongkar lubang ini, sehingga kita itu sebelum perlakuan ini dilakukan, kita harus menimbang si massa dari penjeratnya. Nah, kita bandingkan dengan massa yang setelah terjadi reaksi ini semua, mekanisme ini semua, sehingga massa hasil dibagi dengan massa sebelum reaksi, itu adalah massa dari air untuk penjerat yang ini dan massa dari CO2 untuk penjerat yang ini. Kurang lebih begitu. Etanol dibakar, menguapkan CO2 dan H2O. Habis itu massa CO2 dan H2O ditentukan dari perbedaan massa penyerap sebelum dan sesudah. Kita bisa hitung massa karbon dan hidrogen dari persamaan dari massa penyerap yang kita dapatkan. Oke. Taruhlah contoh. Ini contoh. Kita ingin menentukan etanol ini dari sampel yang masanya adalah 11,5 gram. Jadi yang kita masukkan ke cawan ini adalah etanol seberat 11,5 gram. Lalu ini terjadi reaksi, ini semakin berat karena ada air yang nyangkut di sini. Ini semakin berat karena ada CO2 yang nyangkut di sini. Lalu dihitung sesudah dikurangi sebelum. Lalu habis itu kita dapatkan bahwa massa dari penyerap air, dan ketika sudah dikurangi itu, massa dari air yang didapatkan adalah 13,5 gram. Ini adalah massa airnya. Dan massa dari CO2 adalah 22,0 gram. Ini adalah hasil eksperimennya. Nah, kita itu juga sudah punya informasi yang kita sudah dapat dari kuliah-kuliah sebelumnya ya, dari ngaji-ngaji sebelumnya, bahwa kita itu ada info tentang massa karbon. Massa relatif karbon yakni 12,01. Lalu kita juga punya informasi tentang massa dari H yakni 1,008. Lalu dengan menggunakan informasi ini, oh ya juga sudah pernah sih. Oh itu 16. Oh itu 16,00. Sepertinya itu 16,00. Iya sepertinya 16,0. Nah, dari informasi ini kita akhirnya kan bisa menghitung juga massa relatif dari air. Massa relatif dari air itu 18,02. Oh benar. 18,02. Dan massa dari CO2 berarti C1 ditambah O-nya ada 2, berarti CO2 itu 44,0.
Oke, kita sudah punya tahu informasi ini. Jadi ini adalah informasi yang kita butuhkan, yang kita tidak dapatkan dari eksperimen, tapi kita sudah tahu. Jadi eksperimennya itu hanya dapat ini, tapi kita sudah tahu ke informasi ini. Dari sini kita bisa tentukan massa dari per masing-masing atom. Langkah pertama yang dilakukan adalah penentuan massa karbon. Jadi kita akan menentukan massa karbon. Massa karbon didapatkan dari mana? Ya kita kali silang saja. Dengan dibagi AR karbon dikali silang dengan massa, kalau karbon di sini kita akan gunakan untuk CO2. Jadi kita bandingkan dengan CO2 karena data yang kita miliki adalah data dari si CO2 dibagi dengan MrCO2. Nah, kita cari massa karbon. Lalu kita butuh AR karbon. AR karbon itu 12,01 dikali massa CO2 yang didapatkan. Massa CO2 yang didapatkan adalah 22,0 dan dibagi MrCO2 adalah 44,01. 44,01. Dari sini kita akan dapat bahwa massa karbon adalah sebanyak 6,00 gram. Jadi ngitungnya adalah 22,0 dikali 12,01 dibagi 44,01 dan hasilnya adalah 6,00 gram. Dengan menggunakan pendekatan yang sama, kita gunakan untuk menghitung massa H. Kenapa kita H? Ya karena di sini kita dapat sampelnya itu H2O. Yang tadi kita dapatnya itu CO2. Massa H dibagi dengan ARH dan dikali silang dengan massa H2O dibagi dengan MrH2O. Massa yang kita cari adalah massa H. ARH itu 1,08. Lalu kita massa H2O yang kita dapatkan adalah 13,5 dibagi dengan MrH2O adalah 18,02. Nah, sehingga kita akan dapatkan hasil 1 kali 008 kali 13,5 dibagi 18,02 dan hasilnya adalah 0,755. Nah, ini belum. Perhatikan, ini perlu berhati-hati. Kenapa kok ini langsung sudah jebret 6? Karena dari CO2. C-nya 1. 0,755 itu untuk 1H. Sementara kita itu dari H2O sehingga 0,755 itu perlu dikali 2 sehingga hasilnya adalah 1,51 gram. Oke, kita dapat ini. Apa yang belum? Apa yang enggak ada? O. Reaksi ini ada H, ada O, ada H, ada C, ada O. H kita sudah dapat, C kita sudah dapat, O yang belum dapat. Dari mana kita dapat O? Ya dari dikurangkan saja. Kita itu punya massa awal mana tadi? 11,5 gram. Ini adalah massa awal. Berarti kan massa awalnya ini dikurangi saja dengan itu massa C dan massa H. Kita akan dapatkan massa O. Sebentar. Sisanya adalah 11,5 dikurangi dengan 6,00 dan dikurangi juga dengan 1,51. Hasilnya adalah massa O itu 4,0 gram. Oke, kita sudah ngunci karbon, kita sudah tahu masanya berapa gram, H kita sudah tahu masanya berapa dan O kita sudah tahu masanya berapa. Ingat, penentuan rumus empiris 1 menentukan massa dari masing-masing atom yang akan ditentukan dan kita sudah menentukan semuanya. Nah, kita mau menentukan rumus empiris dari apa? Dari etanol. Di sini sampelnya adalah etanol. Oke. Sekarang kita susun. Berarti C di sini kita tentukan molnya ya sekarang.
Kita sudah punya tahu gram, sekarang kita tentukan molnya. Mol untuk C. Berarti persamaan mol kita perlu ingat, saya tuliskan di sini, N sama dengan gram per ml. Ini ya persamaan mol. Berarti untuk menentukan mol C sama dengan, kita tahu masanya karbon. Masanya karbon adalah 6,00 gram. 6,00 gram dibagi dengan AR. AR dari karbon yakni 12,01. Hasilnya adalah 0,500. 0,500. Yang kedua, kita pakai O. O, kita tahu massa O. Massa O adalah 4,00. Kita bagi dengan massa relatifnya O, yakni 16,00. Sehingga kita akan tahu molnya dari O adalah 0,25 mol. 0,25 mol. Dan yang terakhir H, kita tahu massa dari H, total yang kita dapatkan tadi ya, bukan hanya 1H tapi 2H, yakni 1,51 gram. 1,51 gram dibagi dengan H yakni 1,008. Dan hasilnya adalah 1,50. 1,50. Dari sini kita bisa tentukan rumus empirisnya. Bisa sebenarnya, sudah beres sebenarnya. C 0,5. Habis itu O 0,25, O 0,25 dan H adalah 1,50 ya ini ya, 1,50. 1,50. Nah, ini adalah rumus empiris, tetapi penyebutan rumus empiris tidak boleh dalam bentuk yang tidak bulat. Sehingga kita perlu bagi dengan substituen yang paling kecil, yakni kalau di sini C itu 0,5, kalau O itu 0,25 dan H itu 1,50, berarti yang paling kecil adalah 0,25. Berarti 0,50 dibagi 0,25, 0,25 dibagi 0,25 dan 1,50 dibagi 0,25. Jadi ini semua dibagi dengan 0,25 substituen O yang paling kecil, dan kita akan dapatkan hasil bahwa hasilnya itu C2O. Nah, O saja karena sudah, dan H hanya itu 6. Oke, ini adalah rumus empiris yang kita dapatkan. Jadi rumus empirisnya adalah C2O dan H6. Kalau yang kemarin, kalau misalnya kita masih ketemu hasil yang tidak bulat, kita bisa kalikan sehingga hasilnya itu menjadi sebuah bilangan bulat semuanya. Ada informasi yang menarik sekali. Kita dapatkan rumus empiris ini ya. C2O dan H6. Kita boleh menuliskan C2, H6 dan O. Itu. Oke. Empiris, dalam rumus empiris, kan pertanyaannya gini, kenapa sih kok ini disebut rumus empiris? Empiris, dalam rumus empiris itu bermakna bahwa rumus itu memang didapatkan hanya dari pengamatan. Pengamatan ini kita dapat rumus C2H6O, atau di sini saya tuliskan C2OH6. Kenapa ini disebut rumus empiris? Karena rumus ini didapatkan dari sebuah pengamatan, ansih, tidak lebih. Jadi dari pengamatan ini kita dapatkan ini. Pertanyaannya adalah apakah yang kita uji di sini, sampel yang ada di sini itu benar-benar rumusnya adalah C2OH6? Jawabannya tidak. Karena yang membuat ini menjadi beneran, strukturnya seperti apa, komposisinya seperti apa, ikatannya seperti apa, itu bukan rumus empiris, itu rumus molekul. Rumus empiris adalah rumus yang didapatkan dari sebuah pengamatan, dan itulah yang dimaksud dengan empiris. Jadi apa yang kita dapatkan dari pendekatan empiris itu belum tentu kejadian sebenarnya. Loh kok gitu? Emang begitu. Jadi emang begitu. Ketika kita dapatkan rumus empiris C2OH6, apakah benar di sampel ini jumlah O itu hanya 1? Jawabannya tidak. Ini adalah pendekatan. Loh, berarti rumus empiris salah? Tidak. Rumus empiris itu tidak salah, tapi ini mengantarkan ke keadaan yang sebenarnya. Saya kasih contoh bahwa barang empiris itu mesti tidak selalu apa yang aslinya. Contohnya,
Contohnya seperti teman-teman misalnya melihat papan ini yang berwarna hitam dan dinding ini yang berwarna putih. Pertanyaannya adalah apakah benar dia berwarna hitam atau dinding ini benar berwarna putih? Mata kita akan mendefinisikan bahwa oh iya, papan ini berwarna hitam. Tetapi dengan pendekatan kimia spektroskopi, bahwa kenapa benda ini berwarna hitam itu bukan karena asalnya benda ini berwarna hitam, tapi bagaimana mekanisme dia membalikkan cahaya. Kenapa dia berwarna hitam? Itu karena tidak ada cahaya tampak yang dikembalikan sehingga warnanya menjadi terlihat hitam. Empiris. Jadi bentuk empiris itu tidak selalu kejadian aslinya. Kenapa ini berwarna putih? Karena dari cahaya tampak yang mengenai dinding ini semuanya dipantulkan balik sehingga warnanya menjadi terlihat putih dan terlihat hitam. Bukan aslinya dia itu hitam dan putih. Pun sama dengan ini. Kita dapat rumus empiris dari pengamatan ini itu C2O dan H6. Apakah benar C-nya itu ada 2 di sampel ini? Jawabannya tidak. Gitu. Jadi ini empiris karena hasil pengamatan. Jadi penggunaan rumus empiris itu memang selalu sederhana seperti ini, tidak sama dengan rumus molekulnya juga tidak apa-apa, tidak peduli dengan ikatannya itu yang terjadi antara apa dengan apa, itu tidak dibicarakan di itu, tapi hasil pengamatannya adalah seperti ini. Ini adalah langkah awal dari kita bisa mengubah, kita memahami rumus empiris dan kita akan masuk ke rumus molekul. Nah, kalau ini kita dapat rumus empiris, gimana caranya kita bisa dapatkan rumus molekul? Nah, kan pertanyaannya itu begitu. Nah, untuk mendapatkan rumus molekul, kita itu perlu satu tambahan info. Jadi kita tidak hanya bisa mengandalkan massa di sini, hanya mengandalkan massa, hanya mengandalkan mol dan diubah ke rumus empiris. Ketika kita ingin mengubah rumus empiris menjadi rumus molekul, kita butuh satu tambahan info. Info apa? Yakni massa relatif molekul. Jadi kita itu perlu tahu massa molar. Kalau di buku itu ditulis kita butuh massa molar aproksimasi. Jadi untuk mengubah dari rumus empiris ke rumus molekul, satu tambahan info adalah massa molar aproksimasi atau massa molar dari senyawa yang ada di sini. Gitu. Nah, gimana nanti penerapannya? Ini contohnya berbeda, tapi nanti akan saya kontekskan juga di sini. Oke, dengan menggunakan sisa papan yang ada, contohnya adalah misalnya ada sampel itu punya N dengan massa, nah ini kan mirip dengan tadi toh, N massanya 1,52 gram, lalu ada O itu 0,47 gram. Seperti yang tadi kita bisa ubah N dan O dari gram itu menuju ke AR. Dengan cara seperti apa? Gram dibagi dengan AR-nya, ini molnya. Sehingga, dan kita sudah tahu, kita sudah ada info seperti yang ini tadi. Kalau O itu seperti 16,00 dan N itu 14,01, kita akan dapatkan molnya adalah 0,108 mol dan O-nya adalah 0,217. Nah, kita akan mendapatkan rumus empiris yakni N 0,108 O 0,217. Sekali lagi bahwa penyebutan subskrip seperti ini tidak bisa digunakan, jadi kita harus mengubah dalam bentuk bilangan bulat dan kita harus bagi dengan subskrip terkecil yakni 0,108 dan hasilnya adalah NO2. Ini rumus empiris. Nah, sama stepnya sampai sini. Ini rumus empiris. Gimana? Kita perlu massa molar. Dari contoh ini kita itu mendapatkan info massa molar bahwa massa molar dari sampel ini, dari contoh ini itu antara 90 sampai 95. Perhatikan, 90 sampai 95. Kalau gitu sekarang kita hitung dulu MR-nya dari sini. NO2 MR-nya adalah 46,02. Nah, ini adalah MR-nya. Kita tinggal membuat
si MR ini kita coba kali-kali saja sehingga hasil kalinya itu akan masuk ke data ini. Data massa molar aproksimasi, estimasinya dari sampel ini itu adalah 90 sampai 95. Kita kali-kali saja. Nah, kita kan dapatkan bahwa 46 dikali 2 itu hasilnya sudah 92,04. Nah, ini berarti sudah masuk ke rentang ini kan. Berarti kita akan dapatkan berapa rumus molekulnya. Kalau ini dikali 2 berarti kita bisa membuatnya dalam bentuk N2O4. Ini yang pertama. Atau rumus molekul yang kedua adalah NO2 2 kali. Jadi ada 2 kemungkinan rumus molekul ini, tapi penentuannya adalah tinggal kita coba kali-kali saja, sehingga nanti hasil MR-nya itu akan masuk. Nah, contoh misalnya seperti ini. Di sini ada C2, C itu 12, 12 kali 2, ini ada 12 kali 2, O itu 16 kali 1, H itu ada 1 dikali 6, ini kan, jadi 12 kali 2, 12 kali 2 berapa? 12 kali 12 berapa? 11 kali 11 berapa? Logis. 12 kali 12, 12 kali 2. 12 kali 2, 24. 16. Terus ini berapa tadi itu? 6. Jadi 6, 12, 12, 13, 14, 15, 16. 16, 16 naik 1, 2, 4, 4, 6. Nah, rumus molekulnya adalah 46. Nah, kita perlu data massa molarnya. Kira-kira nanti dikali 2 jadi berapa? Misalnya, ini dikali 2, oh sudah cocok. Ah, wes. Jadi kalau dari sini kan sebenarnya kalau yang ini ya, kalau yang apa namanya, konteks etanol ini itu kan sudah pas sebenarnya, sudah C2O H6, sudah konteksnya itu sudah pas. Tapi misalnya kok ternyata rumus empiris yang didapatkan dengan rumus molekul yang didapatkan kita perlu massa molar kok nggak pas, ya caranya seperti ini tadi, dikali 2, oh kurang dikali 3, kurang, oh dikali 4, oke cocok, beres. Seperti itu cara penentuannya. Kalau ini kan sudah pas, jadi ya dikali 1 sudah beres, wong ini apa bentuknya pun udah sama. Seperti itu. Itu adalah penentuan rumus molekul. Oke, itu teman-teman untuk ngaji kimia pada malam hari ini. Terima kasih sudah menyimak, sudah ikut belajar, sudah ikut ngaji sampai selesai. Terima kasih sekali lagi untuk yang sudah menonton video sampai saat ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua, saya dan teman-teman semua. Semoga kebagian semua manfaatnya, berkahnya. Terima kasih teman-teman semua. Kita jumpa lagi minggu depan. Tetap dengan prinsip dikit-dikit aja yang penting istiqomah. Tetap belajar meskipun sebentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.